Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami, saya Subun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, tiba-tiba Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia karena dia akan mengakhiri masa jabatannya. Sikap Jokowi ini cukup mengejutkan ya, karena kita kan juga menyaksikan menjelang masa akhir jabatannya ini, Jokowi membuat banyak kehebohan karena ambisinya untuk terus cawe-cawe dalam kekuasaan. Saya jadi bertanya-tanya, ini hanya basa-basi atau minta maaf sungguhan, atau ini semacam isyarat bentuk kekhawatiran dia karena dia akan segera mengakhiri masa jabatannya. Ya, ada baiknya kita mulai menghitung apa sebetulnya yang mengancam kita sebagai bangsa. Apa sebetulnya yang bisa membatalkan seluruh desain peradaban politik yang dari awal kemerdekaan dimaksudkan untuk jadi pintu gerbang bahwa Indonesia bisa mengusulkan satu proposal perdamaian dunia, bahwa Indonesia bisa jadi contoh supaya lingkungan dipelihara, bahwa Indonesia dapat jadi petunjuk awal bahwa kemajemukan itu bisa dibuktikan secara sosiologis. Kan semua ini yang jadi ya renungan kita menjelang pergantian Presiden Jokowi. Itu sebetulnya juga yang kalau saya usulkan, coba Pak Jokowi bikin semacam seri perenungan, seri pidato atau seri semacam presidential lecture, satu ceramah pendek-pendek 7-10 menit setiap minggu menjelang 20 Oktober. Kan itu lebih mulia sebetulnya. Walaupun orang nanti akan persoalkan terus hal-hal yang buruk secara demokrasi yang dibuat oleh Pak Jokowi, tapi balancing itu diperlukan. Dan kalau kita perhatikan ya, seolah-olah Pak Jokowi mau pamit, tapi dia nggak tahu dengan cara apa dia mau pamit itu. Ngomong di setiap forum, maafkan saya mulai berbenah. Tetapi tidak ada ide yang dia tinggalkan. Misalnya, maafkan saya tapi saya masih akan pakai APBN di hari-hari terakhir untuk bikin IKN. Maafkan saya tapi saya masih ingin supaya anak-anak saya itu ada di dalam semua kekuatan politik. Kan itu bertentangan kan. Jadi kepanditaan beliau itu yang di dalam tradisi Jawa, lengser ke Prabon, kemungkinan bahwa alam semesta mungkin bergejolak memberi tanda pada beliau bahwa ada hal yang nggak beres sebetulnya. Kan semua itu mesti perenungan dari Presiden Jokowi itu sebagai orang yang hidup di dalam kebudayaan politik Jawa. Jadi tuntunan metafisik sebetulnya masih tersedia pada Pak Jokowi. Seandainya beliau betul-betul ingin atau menghendaki negeri ini diselamatkan secara demokratis dan dialihkan energinya pada Pak Prabowo, bukan sebagai penerusnya, tapi sebagai orang yang diminta untuk membereskan hal-hal yang ditinggalkan oleh Jokowi. Kan selama ini selalu dianggap bahwa Prabowo akan meneruskan semua proyek Jokowi. Hal yang sebetulnya secara rasional itu nggak mungkin dengan keadaan ekonomi sekarang. Lalu dianggap bahwa Prabowo akan mengikuti semua desain yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Saya pikir ya, Bung Rocky, setelah melakukan berbagai manuver ya untuk terus mempertahankan kekuasaannya, ini kan menjelang akhir ini benar-benar kacau situasi politik Indonesia itu. Jokowi akhirnya menyadari bahwa semua itu ada batasnya. Dia bagaimanapun juga harus mengakhiri kekuasaannya dengan kekhawatiran banyaknya persoalan yang dia tinggalkan. Termasuk juga saya kira soal masa depan keluarga besarnya, nasibnya bagaimana nanti setelah dia lengser dari kekuasaan. Akhirnya orang muncul dengan satu ide bahwa dinasti ini memang bermasalah. Ya memang Gibran punya problem karena masalah di konstitusi ketika dia dicalonkan sebagai wakil presiden. Kaisang punya problem dengan gaya hidup dan potensi pemeriksaan KPK karena pertanggungjawaban publiknya. Dia menunjukkan bahwa ada hal yang masih bisa disangkutkan karena dia anak presiden dalam kasus private jet kemarin. Saudara Bobi ada masalah karena dianggap juga pernah memakai private jet atau hal-hal lain yang sudah berulang kali dibahas di banyak media massa tentang dinasti ini. Tetapi Pak Jokowi sendiri seperti tidak sadar bahwa dia diintai, dia diintip, dia diperhatikan secara saksama oleh masyarakat internasional juga tuh.
Dan itu yang terjadi di era Orde Baru misalnya, tiba-tiba ada gerakan massa, ada gerakan ketidakadilan, ada gerakan untuk mempersoalkan ketidakadilan, lalu dalam waktu singkat Pak Harto itu akhirnya mengundurkan diri itu. Tetapi itu satu pelajaran sebetulnya bahwa ada semacam sinyal dari langit untuk menegur seseorang, dan itu seharusnya Pak Jokowi mesti mulai pelajari itu. Kan teguran pada Pak Jokowi itu tiba-tiba muncul dalam sebulan ini kan. Semua soal tiba-tiba ada di depan mata. Soal IKN yang berantakan. Soal persahabatan antar warga negara yang makin lama makin dangkal karena situasi ekonomi. Tidak mungkin orang bersahabat sementara memikirkan kesulitan ekonomi. Hal-hal yang semacam itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa kenapa Pak Jokowi tidak peka terhadap keadaan itu. Jadi beliau kehilangan sensor kemanusiaan, atau kehilangan bahkan sense untuk memulai semacam pertobatan itu tidak ada tuh. Coba misalnya Pak Jokowi beri sinyal bahwa oke, Ibu Mega, saya bersalah dan saya memang punya ambisi, saya memang pernah punya niat untuk merampok PDIP, demikian juga ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono, karena tetap orang menduga soal upaya Pak Muldoko untuk mengambil alih kepemimpinan di Demokrat itu bagian dari perencanaan istana pada waktu itu. Jadi semua hal termasuk Golkar tentu saja yang dianggap tidak mampu untuk mempertahankan organisasinya karena seorang yang disebut Raja Jawa oleh Bahlil itu akhirnya berhasil menebang pohon beringin itu. Jadi semua hal itu mestinya kita anggap sebagai bahan perenungan tuh. Dan Presiden Jokowi mestinya memulai upaya untuk mempersiapkan lengsernya dia itu dengan perenungan tentang hal-hal yang betul-betul jadi isu dalam 2 bulan ini. Permintaan maaf Jokowi yang sesungguhnya tidak jelas apa maksudnya tadi ya. Ini dipastikan kan tidak akan membuat kekuatan mahasiswa, buruh maupun civil society itu kemudian mengurungkan niatnya untuk menuntut Jokowi atas kerusakan yang dia lakukan selama 10 tahun berkuasa. Ini kan bahkan ada yang berencana begitu hari pertama Jokowi turun tuh gugatan langsung diajukan ke pengadilan atau bahkan mungkin ada juga lewat jalur hukum melalui KPK maupun kepolisian. Saya mengerti mahasiswa sudah dapat momentum dan mereka tidak akan berhenti itu. Demikian juga buruh mungkin lagi cari momentum untuk dikaitkan dengan demonstrasi. Tetapi bagi kalangan akademisi, Pak Jokowi ini udah selesai itu. Dan apapun yang hendak disogokkan oleh kekuasaan itu udah nggak ada gunanya tuh. Karena bahkan OKP yang biasa dapat sogokan itu dalam bentuk proyek atau tipu kiri tipu kanan, mulai punya semacam rasa bahwa inilah dululah dulu masih bisa disogok. Kalau sekarang buat apa itu? Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar amplop yang diedarkan oleh kalangan intelijen mungkin, atau mereka yang ingin memelihara suasana stabilitas, tapi kemudian menghalangi ekspresi dengan sogokan. Tetapi terutama mental para, saya sebut aja pembina-pembina ini, kakak-kakak pembina yang berupaya untuk mengalihkan politik ke dalam wilayah yang transaksional. Kan itu intinya kan. Siapa mereka? Itu aktivis-aktivis lama lah yang terlibat sebetulnya dari awal. Jadi semacam jaringan yang terima uang lalu mulai mengintai mahasiswa, mulai membujuk mahasiswa supaya arahkan arah demonstrasi atau pindah isu segala macam tuh. Kan mereka atau kalian saya sebut aja kan juga punya kemampuan untuk mendeteksi bahwa rejim ini sudah sangat lapuk tuh, sudah obsolete dan sudah decaying, sudah mulai membusuk. Ngapain kalian ada di situ? Tentu saya mengerti bahwa ya ada uang banyak diedarkan di situ. Tapi apa nilainya uang itu kalau ditukar tambahkan dengan sumbangan kalian pada negara ini kan? Saya tahu jaringan itu dan sebetulnya dengan mudah aja kita deteksi itu si ini disuruh oleh seniornya yang namanya itu dengan inisial tertentu, yang ini nguping di sebuah rapat lalu mulai menagihkan atau menyodorkan proposal untuk membuli atau untuk melaporkan seseorang. Jadi semua ini adalah praktek yang memperburuk, bukan sekedar memperburuk, menenggelamkan kita sebagai bangsa tuh.
Saya tidak ingin himbau mereka berhenti, tetapi apa pentingnya bagi mereka beroperasi di wilayah jual beli isu sementara negeri ini lagi ingin tenggelam. Jadi tanggung jawab itu yang ingin saya tagih dari mereka sebetulnya. Nah, ini menarik nih kalau kita menyoroti bukan hanya Jokowi, tapi orang-orang di sekitar Jokowi ya. Karena kalau kita menggunakan analogi politik yang biasa di Indonesia, kalau menjelang seorang presiden tuh turun dari jabatannya, ya ini kapal mulai karam nih. Dan mereka yang tadinya ikut berpesta di kapal itu kan mulai berlompatan menyelamatkan diri. Saya yakin ini banyak yang sudah mulai mencari tempat di pemerintahan Prabowo. Tetapi tidak semua orang yang dulu diberi tempat oleh Jokowi ini ya, kendati kita tahu kapasitasnya terbatas, kemungkinan juga akan mendapat tempat yang sama nyamannya di pemerintahan Pak Prabowo, sama seperti ketika di eranya Jokowi. Oh ya, saya sangat tahu bahwa mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi ingin menyeberang ke Pak Prabowo. Karena sangat mungkin Prabowo tidak mengenal mereka. Walaupun mereka adalah tim sukses Prabowo Gibran. Tetapi bagi Gerindra kan ada batas tuh. Kan kita bayangkan bagaimana beberapa orang atau sejumlah orang atau 1-2 orang dengan reputasi yang buruk kok bisa menyusup ke dalam TKN misalnya, ke dalam jaringan Prabowo Gibran atau Jokowi bahkan itu. Kan ada filter mestinya tuh. Orang yang kapasitasnya diragukan dari awal sudah harus dicurigai kan. Kalau terlalu dekat dengan presiden maunya apa itu? Itu sama seperti gejala Rasputin di Rusia pada waktu itu ketika Tsar Nicholas II menghendaki orang yang bisa merawat situasi metafisik, situasi perdukunan di istana. Tapi kita di sini lebih dari Rasputin karena berupaya untuk nempel tapi tanpa kapasitas. Rasputin masih punya kapasitas sebagai fortune teller yang bisa buat prediksi karena kemampuan intelijennya dan kemampuan pertapaannya. Tapi di kita di sini kan beredar calok-calok politik di sekitar Pak Jokowi yang entah apa keahliannya, tapi berupaya untuk memanipulasi biografi, lalu menyodorkan diri seolah-olah bermutu sambil menunggu informasi kecil apakah dia bisa diterima sebagai, kalau menteri udah pasti agak berat tuh ya, sebagai komisaris misalnya, atau dirjen ini, dirjen itu, ditempatkan di dalam struktur BUMN. Kan semua ini kan kedangkalan. Saya kalau kebusukan ya sudah pasti, tapi saya menganggap ini kedangkalan. Kalau nggak punya kapasitas ngapain nempel gitu? Kan orang akan buka juga. Toh nantinya akan terlihat bahwa Anda punya kapasitas, bahkan Anda bermutu dalam kompetisi, nggak usah khawatir. Tapi kalau Anda nggak punya kapasitas itu kasihan banget tuh. Nanti semua hal yang ada di belakang layar dikulik-kulik oleh netizen lalu terbongkar tuh. Jadi ada ambisi yang tidak didasarkan pada kapasitas. Itu yang saya ingin nasihati itu. Dan ya mungkin saya lebih baik memberi nasihat pada kalangan yang berupaya untuk masuk dalam kekuasaan tapi under capacity, dan itu akan terbaca oleh filter-filter yang dipasang oleh Prabowo. Saya nggak ngerti Pak Prabowo itu punya filter banyak untuk tahu ini orang punya kapasitas atau sekedar nempel. Kalau sekedar nempel udah dikasihlah duit dia selesai tuh, jangan datang lagi tuh. Kalau mau nempel, oke, apa conditional yang mesti diajukan di situ? Kemampuan berpikir tentu pasti, kemampuan untuk menahan emosi karena kehidupan kabinet ke depan itu penuh dengan situasi emosional, dan semua hal itu sebetulnya kita tahu bahwa banyak betul orang yang akan gagal karena tapisan emosi dan intelektualitas itu dipasangkan pada mereka. Selain soal bakal lengsernya Jokowi, saya kira sekarang ini juga yang banyak disoroti oleh publik itu bagaimana postur dari kabinet Prabowo. Kalau dari apa yang sering disebut sebagai bocoran gitu yang beredar banyak di media sosial, ini kok di kabinetnya Pak Prabowo masih banyak nama orang-orang Jokowi yang masuk, padahal mereka ini kan juga punya andil dalam kerusakan yang terjadi selama era Jokowi. Iya, saya sangat tidak peduli sebetulnya dengan kondisi hari-hari ini. Dalam arti ya anything goes, apapun kecelakaan politik pada Jokowi mungkin bisa mempercepat dia lengser sebelum 20 Oktober, atau apapun yang memungkinkan Prabowo menyusun rencana kabinetnya dengan sumber atau informasi yang dia tahu tentang keadaan ekonomi, keadaan potensi kekerasan politik dan segala macam itu. Tetapi yang saya peduli adalah cara kita untuk menghasilkan pemimpin.
cara kita untuk merekrut tenaga-tenaga di sekitar penguasa, di sekitar presiden misalnya kan. Kan banyak sekali orang yang nggak tahu apa kapasitasnya, tiba-tiba ada di sekitar presiden. Nah itu yang saya tidak ingin lihat terjadi di dalam kabinet Pak Prabowo nanti itu. Tetapi saya percaya tentu kalangan Gerindra sudah punya filter, mereka ingin menerobos masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo, dan justru mereka yang potensial dan punya kapasitas di dalam Gerindra yang harus diutamakan oleh kabinet Prabowo. Saya kira Pak Prabowo itu mengerti orang-orang semacam nanti kalau saya sebut nanti ada efek lagi tuh. Jadi saya sebut aja bahwa begitu banyak tokoh yang ahli di dalam bidangnya di Gerindra tuh, yang ahli tentang ekonomi kerakyatan, yang ahli tentang koperasi terutama itu, dan yang ahli tentang lingkungan hidup. Kan semua mereka itu harusnya diberi kesempatan oleh Pak Prabowo, dan saya kira akan diberi kesempatan oleh Pak Prabowo untuk masuk dalam kabinet. Bukan mereka yang bekas-bekas tim sukses tapi sebetulnya hanya bisa koar-koar tanpa ide, tanpa gagasan. Jadi itu saya kira yang ingin saya terangkan sebagai refleksi memasuki Senin yang penuh isu nanti itu. Senin besok maksud saya. Sambil mengucapkan salam akal sehat. Salam akal sehat, salam 0%. Kita Dan 0%. nolkan semua kemunafikan.